Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Nekat TV. Oke teman-teman, saya sekarang berdiri di Cibinong, Kecamatan Singosari, tepatnya di Kabupaten Malang. Kita akan bertemu dengan salah satu narasumber ya, dengan lokasi yang sama, cuma mengenai kejadiannya yang berbeda. Bahwa narasumber malam ini juga mengalami kejadian mistis di sekitar arah sini. Untuk lokasi tepatnya, mungkin kita tunggu sebentar lagi akan datang. Kita akan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini Mas, kemarin kita kan dapat informasi dari Bapak Main sama Bapak Sumit. Jadi kita tertarik kisahnya Mas Iksan ini mengenai katanya Mas Iksan pernah mengalami kejadian mistis di sini. Untuk lokasinya, tempatnya di mana Mas? Lokasi. Sana Mas. Oh, jadi sebelah sana. Oke teman-teman, tetap ikuti terus, kita cek lokasinya, detailnya kita bersama-sama. Oke teman-teman, kita udah tepat di titik lokasi. Kalau tepatnya sama menjumpai sosok wanita tersebut di sini. Sini Mas. Dulu ini nggak ada Mas. Cuma ada satu tiang. Oh, jadi bangunan ini Iya, belum ada. belum ada Mas. Ini baru aja ini. Itu arahnya Mas Iksan ini ketemunya dari mana? Masuk ke sini. Oh, berarti tempat sosok wanita Iya. tersebut berdiri di sini Iya, Mas ya. sini. Jadi ini teman-teman, lokasinya Mas Iksan ketemu sesosok wanita yang seperti apa, kita akan nanti bedah sama-sama lebih detailnya. Kurang lebih titiknya berada di sini. Ya. Jadi sosok wanita itu berdiri di sini. Oke teman-teman, alhamdulillahnya kita dapat waktu dengan narasumber. Nanti kita akan bedah bersama cerita ini. Saksikan terus di channel kita Nekat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke channel kita Nekat TV. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu dengan salah satu narasumber. Saya perkenalkan dulu, kita dari tim Nekat TV Mas, channel YouTube horor. Nah kemarin ini kita sudah ketemu sama Bapak Main, Bapak Sumit. Mungkin Mas Iksan jauh lebih mengenal beliau-beliau, bikin kita tertarik Mas. Kemarin itu awalnya saya cerita sedikit dulu Mas. Kita sama tim ini mendapatkan informasi Mas, di ruas jalur Ardi Mulyo sampai Losari ini sering terjadi kecelakaan. Dan itu pun korban meninggal di tempat. Kurang lebih seperti itu Mas informasinya.
kita turun ke lapangan, beberapa informasi kita ambil dari tetangga desa juga Mas. Nah kita berhenti di tepatnya di sini. Kita mendapatkan cerita yaitu misteri sumur tua sepengetahuan Mas Iksan. Ya memang kata orang tua saya memang dulu ada gitu Mas. Oh ada dulu Iya. Mas ya. Kan saya masih kecil Mas, nggak tahu gitu. Kalau emang cerita yang beredar di Iya. orang-orang tua dulu Katanya Mas. memang dulu ada gitu katanya. Kalau saya nggak tahu persis itu. Iya kan. Ya mungkin ke intinya Mas. Jadi ke intinya kita datang ke rumahnya Mas Iksan ini, kita tertarik. Kemarin Pak Main, Pak Sumit kemarin di season pertama kemarin sempat menceritakan Mas Iksan itu pernah mengalami kejadian mistis yang mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Lah makanya itu Mas, kita pengen denger langsung dari sampean ceritanya gimana, awal mulanya gimana, sosok penampakannya itu seperti apa. Mungkin Mas Iksan bisa menceritakannya awalnya gimana Mas, monggo. Saya sambil merokok ini Mas ya. Lanjut Mas ya. Ya. Hanya gini Mas. Pas waktu itu Mas, saya dapat undangan Mas itu loh Mas, dari teman saya kan, ada undangan ngaji gitu. Oh ya, datang Mas itu loh ya. Itu kurang lebih kapan Mas? Kurang lebih tahun 2000 Mas. Oh 2020 tahunan 20 ya. tahun yang lalu Mas. Iya. Gini Mas, pas waktu itu minggu-minggu ini kok hujan gitu Mas. Oh Iya. Tapi sampai rendah sampai terang hujannya ya. Karena jalan ke jalan raya. oh jalan depan kan? Iya, jalan depan itu. Pas tikungan Menggo Mas ya itu. Kok baunya gimana gitu loh. Ya gimana wis gak tak hiraukan lah gimana gitu. Wis tak biarin aja gitu ya. Sama saya wis itu wis mau nunggu angkot Mas. Iya ya. Ya. Kalau seingat Mas Iksan itu aromanya itu sumbernya dari mana Mas? Dari sumur itu Mas. Oh dari sumur sebelah. Iya dari sumur itu. Kalau baunya seperti apa Mas? Baunya kayak itu Mas, daun Kamboja itu loh. Oh yang di tempat makam. Lah iya itu. Oh iya iya. Ya terus gimana Mas? Ya saya wis tak gitu aja, nggak tak pikir tak hiraukan gitu Mas. Kalau Cuma acara ngajinya itu pukul berapa Mas? Saya ingat Mas Iksan dulu. ngajinya Berangkat itu pukul setelah Isya jam 8. Oh jam 8. Iya jam 8 ya. Terus gimana Mas? Saya ke gang itu tadi, setelah ada angkot ngaji Mas. Iya. Ya singkat cerita Mas ya gini, pulang dari ngaji sekitar jam 12-an Mas ya. Ya dari turun dari angkot yaitu masuk gang itu tadi. Iya. Ya di area sumur itu Mas. Ya itu ada sosok Mas, kayak apa itu seliwer gitu Mas. Iya iya. Ya tak wis cuma angin aja gitu. Sampai gitu Mas. Ya tiba-tiba kok suasananya gimana gitu Mas, perasaan saya. Ya kayak biasanya Mas. Biasanya ya enjoy aja pulang ngaji kan seneng Mas gitu loh. Iya iya. Enjoy terus enak itu ya. Kalau pulangnya itu kira-kira jam berapa? Jam 12 malam. Loh, malam Mas ya? Iya. Oh. Jadi waduh ya sepi Mas ya kalau jam segitu. Sepi Mas. Nunggu aku tadi lama mau pulangnya ke kampung saya itu. Iya. Di sini Mas ya tadi dari gang itu Mas ada sosok masuk ke area sumur Mas ya. Yes, ya tak gitu kan tiba-tiba kok tambah gimana Sebentar rasanya? Mas, kalau sosoknya itu Mas Iksan ingat dulu wujudnya gimana Mas? Apa samar Mas ya? Masih samar Mas. Berupa bayangan aja gitu? Cuma iya bayangan aja. Itu pasti Mas Iksan masih ingat arahnya masuk ke Masih ingat Mas ke itu sumur tua itu. Lalu gini Mas ya, saya tiba-tiba perasaan gimana? Berhenti saya Mas, kayak nggak enak gitu. Oh itu udah masuk gang kampung? Iya udah masuk gang, iya di depan itu. Saya berhenti.
tengok ke sana ke sini nggak ada orang gitu mas. Was-was gitu mas. Ya was-was ya, kok perasaan saya tambah gak enak, semakin gimana gitu mas, kayak orang ketakutan gitu mas. Terus gimana wis ya berhenti ya sejenak lah mas. Berapa tiba-tiba itu ada kok sosok di belakang saya mas. Di belakang sampean. Iya. Itu kalau posisinya di belakang itu di arah mana mas? Sebelah mana? Sebelah apa kan itu ada pabrik itu mas. Oh, daerah lampu itu mas. Tembok itu. Yang ada warung-warungnya itu mas. Dulu nggak ada mas. Oh dulu nggak ada. Ya. Cuma pagar aja, pagar apa kayak rumput-rumput itu loh, ramban-ramban orang itu loh. Gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin juga ya lokasinya dari titik sumur tersebut teman-teman. Jadi posisinya itu wujudnya itu di sebelah tembok besar itu, yang sekarang ada warung-warungnya, ada lampu itu di pojok situ mas. Iya pojok situ. Ya terus gimana mas? Ya. Gini mas ya, tengok-tengok lagi di belakang saya itu ada sosok itu mas. Nah itu mas apa wanita itu mas. Nggak sama-sama lagi mas. Tengok waduh ada orang itu mas, perempuan itu sosok perempuan. Saya kaget mas. Kalau itu posisinya Saman menoleh itu ketika tahu ada sosok wanita itu, Saman berbalik apa langsung tetap jalan apa gimana? Sama jalan mas. Oh sama jalan. Pelan-pelan iya pelan-pelan gitu. Kayak perasaan saya gimana, kuku dulu kayak berat itu mas, kayak nggak bisa jalan gitu. Rasanya itu. Kalau Mas Iksan menamati secara detail lagi ya mas ya, sosoknya itu gimana mas, wanitanya? Gimana ya, wanitanya itu kayak apa ya, waduh, mengerikan lah mas. Maksudnya detailnya wajahnya? Wajah mas, terutama itu. Gimana mas wajahnya? Wajahnya itu waduh berantakan mas. Gitu mas, wajahnya berantakan mas. Kayak orang habis apa ya, ketindes itu mas. Kayak orang habis kecelakaan. Kecelakaan gitu loh. Jadi ya saya ingat itu mas. Apa sosok wanita itu gitu loh mas. Jadi saya ya pikir-pikir mas, gimana, takut mas memang. Kalau jarak Mas Iksan dengan penampakan tersebut kurang lebih berapa mas? Dekat mas, dekat sama motor, dekat. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kalau dari arah depan gang yang kita ambil kemarin visualnya itu teman-teman. Jadi kalau gangnya itu ya cuma mungkin mobil masuk ya dari arah sumur tua tersebut. Jadi kalau penampakannya di sekitar area situ, otomatis jaraknya sangat dekat ya mas ya. Iya dekat. Jadi bisa bayangkan mungkin ini apa ya, penampakan kan secara langsung pun apa ya, sangat jelas mas ya mungkin ya. Jelas mas. Setelah itu gimana mas? Setelah Mas Iksan menyadari bahwa benar-benar menyaksikan apa ya, kemunculan wujud seperti itu nyata secara mata telanjang, sama menyaksikan langsung, itu gimana? Ya dibilang takut, bilang enggak ya gimana mas ya. Ya gimana ya mas ya, takut sekali mas. Ini mas, pertama itu saya kaget ya. Yes, mau lari nggak bisa, gimana? Pokoknya ini takut mas. Kalau gini ya sambil jalan tetap tak tengok ke belakang, masih ada mas sosok itu. Kalau secara wajah itu mas, Saman melihatnya gimana? Entah itu arahan matanya atau gimana? Hancur mas. Sosok apa ya, gimana, kayak orang mukanya itu hancur mas, mukanya itu mas. Ya, jadi nggak jelas sama sekali. Nggak jelas. Kan memang kalau saya ingat saya itu mungkin itu sosok wanita yang tadi saya ceritakan itu, yang ketedes bis itu. Ya itu mas. Emang kalau sebelumnya belum pernah ya mas? Belum pernah mas. Terus kelanjutannya gimana mas? Setelah sampean Saman Soleh masih ada? Masih ada mas. Ya di sekitar area situ aja. Jadi termasuk durasinya Mas Iksan masuk gang sampai melihat wujud tersebut sampai belum hilang-hilang itu lama mas ya istilahnya? Lama mas. Ya, saya gimana, tak apa ya, bingung saya mas, mau lari gimana nggak bisa gitu mas. Selalu ya sambil tengok ke belakang masih ada, tengok sampai 2, 3 kali, 4 kali udah hilang mas. Baru hilang mas. Baru hilang mas.
misalnya saya pulang mas, besoknya mas saya tanya sama orang di sekitar situ, tanya mambengnya aku cak diwedeni gitu, cara bahasa Jawa ngono mas. Iya. Diwedeni lho dudan sapa kon ngono. Ya tak ceritakan tadi yang tak cerita sama mas tadi. Gitu. Oh iya san ancine ono tek ngono. Katanya orang situ gitu ada nih mas. Ini salah satu rumor di masyarakat, ternyata dibuktikan nggak secara langsung. Mas Iksan tadi cerita teman-teman ya, yang sering muncul, yang menjumpai istilahnya sering menampakkan diri itu sosok wanita di area sumur tersebut. Itu baik dari pembicaraan masyarakat, ada yang ke arah korban kecelakaan, ada yang dari sumur tersebut. Ini kita mas, penasaran juga, maksudnya kemarin Pak Main sama Pak Mid ini cerita juga, ya gitu katanya yang sering menampakkan wujudnya itu sosok wanita mas. Akan itu kemarin saya cerita sedikit melengkapi ceritanya Mas Iksan ini, bahwa rumor kemunculan makhluk gaib ini yang sosoknya wanita ini benar-benar ada, dan banyak yang menceritakan pengalaman di radio sekitar itu mas. Katanya memang sering menampakkan diri ini sosok wanita. Cuma mungkin saya baru mendengarkan cerita yang lebih detail lagi dari Mas Iksan ini. Secara wujudnya teman-teman bisa bayangkan ya, jadi seperti korban kecelakaan gitu. Iya. Saya sendiri merinding teman-teman. Gimana ya, saya kemarin itu mas ngambil lokasinya visual buat YouTube saya ini mas, siang hari. Cuma nuansanya itu padahal udah banyak bangunan loh mas, ada Indomaret, ada apa itu. Kalau dulu mungkin nggak ada mas itu mas, nggak ada bangunan. Oh masih baru. Warung-warung itu termasuk Indomaret nggak ada. Oh. Ya, cuma itu tanah pohon kelengkeng sama sumur tua itu aja. Masih ada beberapa pohonnya. Ya, itu aja. Pengalaman Mas Iksan tersebut mas ya, ini saya masih penasaran, benar-benar penasaran. Ketika sosok muncul itu, Mas Iksan itu udah menyadari di jauh di depan gang, apa ketika mendekati area tersebut mas? Mendekati area tersebut mas. Oh mau kelihatan benar-benar. Mau arah pulang gitu. Mau pulang ya kok semakin dekat itu mas, ada sosok yang tadi itu saya sebutkan tadi. Ngeri mas. Iya mas. Iya. Saya mau cerita gimana ya, takut sebenarnya mas. Iya. Ya takut apa? Ingat Iya. Ingat lagi gitu loh, gimana? Mau tak lupakannya susah gitu mas. Ya gimana lagi, memang yes, tak jalannya aja ya, cuma itu aja. Iya. Sebelumnya saya juga minta maaf mas ya, intinya kita dengan tim Nekat ini nggak ada tujuan apa-apa. Istilahnya kita ini hanya mencari informasi, berbagi cerita. Kita berbagi cerita pun untuk teman-teman juga di rumah yang bisa komentar, mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian mistis. Insya Allah ada kesempatan kita bisa bermain ke tempat teman-teman. Kalau saya pribadi dibilang puas itu puas mas ya, dari season berikutnya, season sebelumnya itu belum sampai menceritakan wujud wanita tersebut. Ini kan udah kita rasa penasaran kita sudah sedikit terobati kan teman-teman. Sosok wanita yang menjadi pembicaraan masyarakat setempat itu benar-benar ada. Cuma mungkin ini udah puluhan tahun yang kemarin mas ya. Puluhan tahun yang kemarin. Oke Mas Iksan, terima kasih sebelumnya ya untuk ceritanya. Terus terima kasih atas waktunya, udah berkenan kita datangi. Terus ini mas, kira-kira mas ya, kalau pembicaraan kita, ceritanya Mas Iksan tadi, berkenan nggak kalau saya upload videonya ke channel Nekat TV? Ya apa-apa, selagi itu baik mas. Ya terima kasih sebelumnya. Intinya kita tegaskan di awal mas, kita ini hanya berbagi cerita. Oke, mungkin kesempatan berikutnya kita bisa ketemu lagi mas ya. Sekali lagi terima kasih Mas Iksan. Alhamdulillah dari cerita Mas Iksan tadi udah memberikan titik terang opini masyarakat tentang seringnya kemunculan sosok wanita misterius tersebut. Ternyata terjawab juga dari kisah pribadi Mas Iksan. Ternyata benar-benar ada. Untuk mengenai persepsi itu entah dari korban kecelakaan atau dari manapun, walau alam, kembali lagi kita menyikapinya sesuai keyakinan kita masing-masing. Oke,
Sampai ketemu lagi di season berikutnya, masih ada beberapa atau bahkan lebih banyak lagi cerita yang lebih menyeramkan lagi. Mungkin teman-teman juga requestnya kita akan turutin, kita akan datang ke tempat teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah stay tune, ikuti di channel Neka TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.